Halo Bela Bahasa, Pakuda Palai dan Beta, Kristina Angwarmase, di Katong punya siniar Kewang Bahasa. Bela Bahasa, di sini ada Beta boleh teman cerita bersama kakak. Kakak bisa perkenalkan. Hai Christine, halo Kewang Bahasa, dan selamat hari ini untuk teman-teman semua. Beta punya nama Theoresia Rumte. Dan senang sekali hari ini diajak ngobrol oleh Kewang Bahasa, oleh Christine. Kakak, Christine juga senang. Yes. Kakak bisa datang di kampung rumah Kewang Bahasa di sini. Kakak, kamu bisa cerita sedikit tentang kakak, boleh? Boleh, Tentang boleh. perjalanan kakak dari awal tuh, pengalaman kakak. Kakak lahir besar di mana? Lahir besar di Ambon dong, lahir besar di Ambon. Sebenarnya Beta Theoresia Rumte, Beta asli K. Kedua bapak dan ibu adalah orang K, tapi karena dong dua sumerantau tinggal lama di Ambon, jadi katong sama lahir di Ambon. Ya, jadi Beta sampai SMA, SMA 1. SMA 1. Ya, SMA 1 Ambon dan lulus tahun 2000. Pada saat itu kerusuhan, dan ketika lulus Beta merantau. Pertama kalinya keluar dari Ambon itu pergi ke Jogja. Jadi 2000 itu Beta melanjutkan kuliah ke Jogja. Terus kemudian sampai 2004 di Jogja, 2004 sampai menghabiskan 16 tahun kemudian tinggal di Bandung. Dan sekarang 1 tahun belakangan Beta baru kembali lagi ke Ambon. Begitu Christine. Jadi kakak baru balik dari Jogja, tapi baru balik dari Bandung. baru balik dari Bandung. Terus maksudnya tinggal di sini atau nanti balik lagi ke Bandung? Tinggal di Ambon sekarang sementara. Terus kalau kakak mau mulai menulis atau mulai baca puisi begitu dari waktu kakak kecil ataukah? Baca puisi dari kecil, karena katong semua kan orang Ambon biasa baca puisi tuh. Christine juga pasti baca puisi sejak kecil. Beta ingat Beta punya pengalaman baca puisi pertama kali tuh ketika Beta punya om, Bapak Sarani, meninggal dunia itu di tahun 93 kalau saya nggak salah. Beta masih SD kelas 3 atau 4. Itu pertama kali Beta baca puisi dan berkenalan dengan puisi. Tapi untuk pertama kali menulis itu ketika sudah lebih dewasa sih. Beta menulis itu pertama kali mungkin ketika Beta sudah bersiaran di Bandung sekitar tahun 2003, 2004. Itu kayak pertama kali berkenalan dengan menulis secara serius. Dari situ kakak mulai rajin menulis, bikin karya. Ya, betul. Terus kalau kakak punya karya-karya maksudnya kakak bilang dari tahun 2000 itu kira-kira Beta masih kecil belum? Masih 1 tahun. Masih 1 tahun ya Christine waktu itu ya. 2000 Beta karya pertama tuh 2010. 2010 tuh satu buku yang Beta tulis bersama-sama dengan teman-teman penyair di Bandung. Judulnya adalah Rona Kata, itu buku antologi puisi pertama. Terus kemudian 2012 itu ada 2 kumpulan cerpen yang keluar. Yang pertama itu kumpulan cerpen Perkara Mengirim Senja, itu tribute atau sebuah penghargaan yang Beta tulis bersama teman-teman untuk penghargaan kepada Seno Gumira. Ketong merespon dia punya satu judul cerpen itu adalah Senja, pacar, dan ada tokoh bernama Alina di cerpen itu. Jadi kayak ketong coba untuk respon ulang. Terus kemudian ada satu kumpulan cerpen lagi bersama-sama dengan teman-teman, judulnya Menuju, diterbitkan oleh Gagas Media 2012. Lalu 2016 itu ada Tempat Paling Liar di Muka Bumi, kolaborasi bersama Wesley Johannes. Terus kemudian Cara-Cara Tidak Kreatif untuk Mencintai 2018. 2019 buku solo puisi Selamat Datang Bulan. Terus kemudian 2020 Percakapan Paling Panjang Perihal Pulang Pergi. Ini terbaru di tahun 2020 yang terbit. Teman-teman Kewang Bahasa masih bisa dapatkan di Gramedia. Kalau Gramedia fisik di Ambon makanya susah yang ada, tapi bisa pesan di gramedia.com online. Ya. Kalau karya-karya berapa banyak? Lumayan. Sepanjang perjalanan kakak berkarya. Ya. Kira-kira ada karya yang paling berkesan
Kalau ditanya yang paling, artinya harus memilih salah satu. Mungkin yang paling berkesan adalah percakapan paling panjang perihal pulang pergi ya, karena buku ini ditulis merupakan kolaborasi yang ketong kerjakan ketika COVID. Jadi ketika COVID itu beta ingat 2020 itu banyak sekali kematian, berita-berita tentang kematian, kehilangan, terus kemudian berita-berita tidak mengenakan. Tapi bagaimana ketong bisa pakai situasi itu untuk terus berkarya sih, dan itu barangkali yang paling penting, bagaimana ketong berkarya dari ketong punya rasa takut atau kayak dari ketong punya rasa gelisah atau dari ketong punya kebingungan. Jadi beta pikir itu yang menurut beta mungkin paling berkesan. Berarti buku ini tentang keadaan yang sekarang terjadi. Keadaan sekarang terjadi, dan dulu kan ketika awal-awal COVID itu paling parah tuh, Christine kayak ingat kayak kematian di mana-mana. Terus kematian terus bertambah. Betul, ya, bukan cuma di Ambon Maluku tapi di Indonesia dan seluruh dunia gitu. Akhirnya tahun ini, tahun belakangan ini kakak kembali dan tinggal di Ambon dan mengajar menulis di kantor bahasa. Luar biasa. Jadi kakak punya karya-karya ini yang tadi juga kakak bilang sama Pak Wesley, dengan buku-buku ini juga sudah banyak yang pasti anak-anak muda juga yang baca. Tempat paling liar di muka bumi. Kreatif untuk apa? Cara-cara tidak kreatif untuk mencintai. Itu pasti anak-anak muda pasti paling banyak suka untuk. Terus kalau menurut kakak ini, kan kalau anak-anak muda sekarang kan pasti dong kalau dengar kata-kata yang bagus atau tentang sepenggal kata-kata sedikit itu pasti dong akan ingat itu terus untuk mungkin dong punya pedoman atau apapun gitu. Terus untuk teman-teman bela bahasa yang mungkin mau menulis atau mungkin mau ingin menulis tapi dong saya bisa menulis, itu kira-kira apa sih yang kakak mau bilang untuk yang dong mau menulis? Kesabaran. Beta pikir menulis tuh dia yang muncul. Beta yang percaya orang-orang lahir dengan kemampuan menulis atau orang-orang lahir dengan kemampuan membaca. Dan kayak beta pikir salah satu yang paling penting dari proses adalah kesabaran. Itu yang mungkin tidak dimiliki oleh kawan muda. Sama halnya dengan ketika beta dulu masih muda gitu. Itu juga ada di dalam beta sendiri. Tapi yang beta mau bilang kepada kawan-kawan adalah punya kesabaran, punya daya tahan, latihlah itu penting sekali. Latihlah dirimu untuk membaca buku yang bagus. Latihlah dirimu untuk berkenalan dengan karya yang bagus. Kalau misalnya ada penulis-penulis yang kau suka, baca dongpung karya, lalu kemudian berkenalan dengan dongpung karya, bisa ditiru awalnya dulu karyanya sebelum kamu menemukan teman-teman punya gaya menulis sendiri, itu juga bisa. Baru kemudian belajar menulis. Nah setelah kayak ketemu berlatih sabar atau punya daya tahan untuk membaca dan menemukan karya, berkenalan dengan karya, selanjutnya yang ketemu perlu latih adalah ketemu kemampuan menulis. Jadi kualitas yang kedua. Yang paling penting adalah kualitas. Dan beta pikir teman-teman bisa, ketong punya kemampuan itu asal ketong memang mau. Dan caranya apa? Riset, searching, cari tahu, berkenalan dengan semua karya bagus dan belajar dari dongpung karya. Mungkin itu. Jadi pokoknya dari ketong saja, kalau ketong memang mau ingin baru belajar pasti ketong bisa. Betul. Jadi kalau misalnya 1 tahun belakangan ini yang kakak lihat nih untuk anak-anak muda. Yang mungkin kakak lagi dalam perjalanan ke rumah pulang atau apapun, terus kakak lihat anak-anak muda yang kumpul di luar dari mungkin komunitas atau sanggar-sanggar yang ada yang kakak mungkin pernah ketemu kayak gitu. Menurut kakak, kalau misalnya satu komunitas atau sanggar-sanggar yang ingin bergabung begitu untuk kenal lebih dalam apa itu maksudnya menulis menurut kakak itu kira-kira boleh? Boleh dong, dan sebenarnya salah satu cara yang sekarang mungkin dilakukan oleh kantor bahasa sudah sangat baik gitu ya, dengan membuka kesempatan kepada teman-teman. Misalnya kayak sekarang sedang kita lakukan ada pelatihan menulis, bayangkan tiga konten penting loh, menulis puisi, menulis cerita pendek, dan kemudian menulis cerita esai. Jadi sebenarnya follow kantor bahasa dan kemudian cek informasi yang ada di sana teman-teman, karena sekarang ketong punya akses dan kemudian sekarang ketong seng ketinggalan. Banyak banget informasi yang ketong bisa dapat di kantor bahasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman komunitas bisa kok menghubungi
beta, karena beta sekarang ada di kota Ambon, katong bisa terhubung, katong bisa baku dapat di mana saja karena ini kota kecil, katong bisa ngobrol atau katong bisa terhubung via Instagram @teoresia_rumte gitu. Beta senang membaca pesan yang masuk di DM teman-teman dan membalas, dan beta juga punya musim tanya hashtag, itu ada question and answer yang beta sering konsisten di sana untuk menjawab beberapa pertanyaan yang menarik gitu beta pikir. Dan sumber informasi sekarang terbuka, dunia semakin terang, dan kayak itu sebuah harapan sih. Itu sebuah harapan khususnya untuk beta, apalagi beta yang menulis gitu. Bagaimana katong punya adik-adik, katong punya kawan-kawan yang lebih muda, dong sudah bisa dapatkan akses yang jauh lebih mutu, lebih terang gitu ketimbang dulu katong pun zaman gitu. Dan itu sebenarnya katong harapan. Nah, tergantung sekarang apakah katong memang mau pakai kesempatan itu untuk memaksimalkan akang atau katong justru leha-leha dengan kondisi seperti ini. Kira-kira seperti itu, Christine. Jadi untuk teman-teman komunitas, wah, tadi sudah dijelaskan segala sesuatunya. Apalagi kan Kewang ini kan lebih ke untuk anak muda berkreasi begitu kan, kakak. Jadi mungkin dengan ada Kewang juga ada kakak juga di sini. Katong hadirkan kakak di sini kan boleh. Untuk sama-sama dengan Tabang bercerita setiap kali. Oh, ada yang baru nih dari kakak Teo begini. Boleh kan kakak? Boleh. Dengan senang hati. Itu untuk Pela Bahasa nih. Tapi kalau kakak, menurut kakak harapan atau pesan gitu yang buat Kewang Bahasa sendiri, apa yang kakak mau bilang nih? Ini kan program baru dari Kakak Bahasa. Beta suka sih sama salah satu postingan yang ada di kantor bahasa, lagi-lagi Instagramnya kantor bahasa, seperti ada beberapa dialek-dialek daerah yang suka ditampilkan di sana ya, kayak misalnya apa tuh, kayak kemarin tuh kayak ada Tamaso, Takajo gitu, kayak ada dialek hari-hari Ambon yang kayak kemudian dibahas, kata-kata Ambon yang kemudian dibahas. Itu kan kayak bagian dari pelestarian atau pengawetan bahasa yang barangkali katong sulama yang pakai akang, katong yang bicara yang akang karena satu misalnya katong tinggal di luar, bukan berarti kayak katong lupa dengan katong pun budaya, tapi ada proses adaptasi yang terjadi dalam katong pun diri. Nah, beta tuh suka dengan kayak program kecil seperti itu yang kayak dia cuma dalam bentuk unggahan di media sosial kantor bahasa, tapi dia bisa jadi pengingat gitu. Dan beta pikir pay attention, katong menaruh perhatian dan menyimak dengan baik apa yang dilakukan dari konten itu, dan kira-kira akan bisa jadi bekal yang berguna for katong keseng. Jadi beta pun pesan untuk teman-teman di Kewang Bahasa, kalau memang katong pun visi adalah melestarikan katong pun bahasa, katong pun kata-kata yang sudah mulai hilang, katong bisa mulai pakai akang apa yang sudah diunggah di sana, katong jadikan akang sebagai bagian dari katong pun dialog sehari-hari. Itu yang kakak Teo ada mau pesan per katong. Itu kan pesan terus kakak satu kalimat buat Kewang Bahasa. Satu kalimat. Oh iya, beta punya satu kalimat kutipan favorit yang beta temukan bertahun-tahun yang lalu. Menulislah dan jangan bunuh diri. Yes, itu dia. Itu mungkin yang beta perlu sampaikan untuk teman-teman semua. Kayak langsung kita ingat akan sampai nanti. Ya. Menulislah dan jangan bunuh diri. Itu memang sangat kayak langsung kayak tersentuh begitu, sangat. Berarti langsung kayak saya bisa mau bilang apa nih. Ya kakak, ketong bicara banyak juga, kita suka kenal. Tapi kalau ketong kan nanti ketemu mau ketemu lagi itu tapi kalau misalnya teman-teman Pela Bahasa yang mau ketemu dengan kakak atau mau tadi tanya-tanya tentang itu, bisa tanya di kakak punya akun Instagram. Bisa terhubung di akun Instagram teman-teman @teoresia_rumte, THEORESIA, Teoresia RUMTHE, itu nama lengkap saya, bisa ditemukan di Instagram. Mungkin nanti di bawah sini kapan? Yes. Oke, di bawah sini. Dan juga teman-teman jangan lupa ikuti akun YouTube dari Kantor Bahasa Profesi Palko dan juga akun TikTok dari Kewang Bahasa. Kakak Teo katong punya akun TikTok juga dari Kewang Bahasa. Di situ teman-teman bisa ikuti. Jangan lupa like, follow, dan subscribe. Yes. Kakak Teo dan kebanyakan. Sama-sama Christine. Senang, thank you. Nanti lain kali katong akan undang kakak datang lagi. Iya, dan ke. Sama-sama cerita yang katong. Teman-teman, mungkin itu saja katong pun perjalanan cerita hari ini. Dan buat teman-teman semua. Dah.